Untuk Edis, lokasi seling melakukan pelanggaran lokasi itu hanya PLH, pelanggaran harian, karena ada ribuan orang melapor tiap hari. Tetapi tanpa sepengetahuan Edis, saya sering backup dari belakang. Oke, Edis, itu aja. Jadi tadi ada karena pindah lokasi itu karena Bang Edis salah pencet sehingga posisi berganti. Jadi tidak ada hacker yang sanggup ngambil koin dari Komal. Untuk nge-give orang itu tekan dulu layar, baru berikan gift kepada siapa yang kalian mau berikan. Jadi percuma blokir Fikri, blokir siapa itu, nggak ada itu. Enggak bang, kan ada di situ Bluetooth atau semua segala macam di situ mode pesawat. Nanti ada lokasi gitu bang. Lokasi itu abang matikan bang. Kalau lokasi nggak apa-apa, mereka main-main di sini nggak apa-apa. Malah saya tunggu sebenarnya. Oke lah. Masuk dari tadi mas. Iya, gift pun nanti error dia bang Edis. Masuk ke sebelah. Iya. Untuk Edis bahwa CPI mengakui 2 ROB ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 ROB ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. No, jadi beda. Makanya saya bilang kalian inilah umat munafik. Saya mau ngobrol aja. Saya gini, sebenarnya saya dibilang dukung Edis TV enggak juga. Dibilang dukung Islam harus menang ini, tapi nggak pernah ada yang menang kalau debat misalkan ya. Kalau adu data. Apalagi Bang Edis suka ngomong kalau ada dalil atau buktinya saya loncat dari Monas gitu kan. Iya. Maksud saya gini loh. Saya kadang heran juga sama yang orang Islam yang jago-jago agama ini, yang paham-paham, kok susah banget ya bikin Bang Edis loncat dari Monas ya? Nggak bakal bisa, karena yang saya tujukan semuanya ada dasarnya. Contoh ini nih. Tantangan membuat yang seperti Quran itu sudah dilakukan oleh Bukhari. Dan orang Islam percaya kepada kitab yang seperti Al-Quran itu. Kuasa nggak bang? Ini lompat ke sana, lompat ke sini. Sekarang gini, saya balik dulu, mau nggak? Jawab pertanyaan itu dulu. Sekarang saya balik dulu, kenapa kamu malah menuhankan Muhammad, bukan menuhankan Yesus? Itu salah persepsi abang. Salah Kami persepsi. Tidak pernah menuhankan Nabi. Emang Salah. menuhankan itu apa, saya tanya? Coba, apa menuhankan itu? Loncat-loncat lagi ini abang membalas. Lu nggak loncat-loncat. Anda kan tanya sama saya, kenapa saya menuhankan Yesus, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya Anda balik, kenapa Anda menuhankan Muhammad? Seperti itu bang, kami tidak pernah menuhankan Muhammad, Nabi Muhammad. Oke, baik, sekarang jelas, gini, ini makanya diskusi kita buntu, dengar. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Orang yang menuhankan hawa nafsu. Ada nggak? Orang yang suka. Nggak, pertanyaannya ada atau tidak? Ya ada. Ada. Kenapa disebut menuhankan hawa nafsu? Ya pengertian abang gimana? Karena dia takluk, patuh, mengikuti hawa nafsunya itu. Oh iya. Setuju nggak? Ya bisa di. Nah, sekarang saya tanya, Anda patuh nggak, takluk nggak, tunduk nggak, mengikuti Muhammad nggak? Bukan disamakan seperti itu. Mulai dah. Saya sudah tahu loh betul abang. Rata-rata abang diskusi ya seputar Sulaiman. Ya. Gini, kenapa debat kusir terus? Karena ketika Anda menanyakan menuhankan, Anda sendiri nggak tahu menuhankan itu apa. Ada nggak orang yang menuhankan iblis? Ada sebagian. Oke. Apa maksudnya mempertuhan setan atau iblis? Maksudnya gimana? Mempercayakan dari selain yang tadi. Mempercayakan dari selain yang tadi ini apa sih bahasamu? Iblis kan? Mempercayakan dari selain yang tadi itu bahasa apa itu? Iblis. Coba dengarkan. Kamu sudah mengakui sebentar. Kamu sudah mengakui adanya orang-orang yang mempertuhan setan. Betul? Ya apa itu tergantung mempertuhan orangnya. setan? Belum, tidak tentu semua orang.
Ya memang tidak semua Tapi orang. ada. Saya bilang ada orang-orang yang mempertuhan setan, betul? Ya betul. Mereka berbuat apa terhadap setan itu kok disebut mempertuhan setan itu? Ya itu tunduk patuh. Tunduk patuh terus? Ya semuanya itu memuja kepada. Memuja, oke. Setan. Tunduk patuh memuja, oke sebentar. Kamu tunduk Iya. nggak kepada Muhammad? Ya Patuh tunduk nggak kepada Muhammad? patuh. Memuja atas Muhammad nggak? putusan. Memuja. Nah itu kamu mempertuhan Muhammad. Gimana dia, aduh. Nabi Muhammad itu utusannya. Nah, Yang bilang dia bukan Utusan utusan Allah. siapa? Yang bilang Muhammad bukan utusan siapa? tidak secara langsung abang mengatakan bahwa saya menuhankan Nabi Muhammad itu. Karena di otakmu itu mempertuhan itu menganggap Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Bukan itu yang saya maksud. Apakah orang mempertuhan setan artinya menganggap setan pencipta langit dan bumi? Ya dia menganggap semuanya. Tadi kamu saya tanya apa itu perbuatan mempertuhan setan? Patuh, tunduk, memuja. Banyak abang, penjabarannya banyak. Oke, sekarang saya tanya apa mempertuhan hawa nafsu? Ya banyak penjabarannya, banyak. Sebutkan juga biar saya ngerti. catat. Apa aja? Mempertuhan hawa nafsu apa aja? Biar saya Tidak, Apa aja? tidak usah dicatat. Semuanya itu abang juga tahu. Menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? Apa? Langsung pura-pura bengok kan? Katanya mempertuhan hawa nafsu artinya menganggap hawa nafsu sebagai pencipta langit dan bumi itu. Ya bisa juga dikatakan seperti itu. Coba siapa umat yang menganggap hawa nafsu sebagai pencipta langit dan bumi? Siapa? Ya abang juga tahu itu banyak. Siapa? Wahai hawa nafsuku yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Gitu. Tidak seperti itu juga abang. Terus gimana Memang penyembah Muhammad nih, penuhan Muhammad nih gak sadar-sadar. Udah kau dibawa saja. Aduh. Kita kasih naik ada Ayah Nazma dan Nazmi. Oke, Ayah Nazma dan Nazmi. Kita jadi mengikuti temanya dia, padahal kita ada tema ini teman-teman. Sorry ya, biasa pagi-pagi. Karena kalau ngobrol sama orang Islam, itu cuman itu temanya teman-teman. Gak ada yang berkembang, cuman itu. Oke, Ayah Nazma bentar bang, dan Nazmi. kebalik kameranya. Oke. Siap. Oke, selamat siang Bang Ayah Nazma dan Nazmi. Perkenalkan ya Bang ya. Siang. Ya, nama saya Edis, ya, pemilik channel Edis TV. Saya seorang Kristen, ya, di mana saya ini sangat mengerti ajaran agama Islam, ya, sehubungan dengan orang Islam yang mulutnya tiap hari ngomongin Kristen terus, maka saya menanggapi kalian, ya. Saya akan expose apa sebenarnya agama kalian. Nah, sekarang Bang, kita ada tema ini, ya. Ternyata tantangan membuat yang seperti Al-Quran itu sudah dilakukan oleh Bukhari. Dan Muslim tepuk tangan. Bagaimana, setuju? Enggak bang, saya nggak ngerti masalah tema itu. Kan saya dulu pernah naik juga sama abang. Nggak ngerti. Terus yang abang ngerti itu apa? Ini Bang Edis, saya kan udah pernah naik juga sama Bang Edis. Oke. Terus Bang Edis nanya, muslimnya muslim taat apa enggak? Enggak, saya muslim KTP. Ya pantas lah Anda masih baik begitu. Nah, maksud saya gini loh. Bersyukur saya Anda masih Islam KTP Bang. Ya. Kalau Anda Islam yang sungguhan menjalankan syariat Islam, aduh. Gini loh Bang, saya mau ngobrol aja. Saya gini, sebenarnya saya dibilang dukung Edis TV enggak juga. Dibilang dukung Islam harus menang ini, tapi nggak pernah ada yang menang kalau debat misalkan ya, kalau adu data. Apalagi Bang Edi suka ngomong kalau ada dalil atau buktinya saya loncat dari Monas gitu kan? Iya, itu bukti bahwa saya itu serius gitu. Ya, maksud saya gini loh. Saya kadang heran juga sama yang orang Islam yang jago-jago agama ini, yang paham-paham, kok susah banget ya bikin Bang Edis loncat dari Monas ya? Nggak bakal bisa, karena yang saya tujukan semuanya ada dasarnya. Contoh ini nih.
tantangan membuat yang seperti Quran itu sudah dilakukan oleh Bukhari. Dan orang Islam percaya kepada kitab yang seperti Al-Quran itu. Gitu. Benar Bang, benar. Jadi kalau jujur nih ya, saya sebenarnya nggak dukung Abang nih. Sebenarnya saya pengen tuh lihat Abang loncat dari Monas. Sejujurnya. Masalahnya belum ada muslim yang bisa membalikkan. Nah, saya masih heran itu. Walaupun saya Islam KTP, saya dalam hati saya tuh berharap ada orang muslim yang hebat yang bisa bikin Bang Edis loncat dari Monas. Tapi kok belum ada. Iya. Yang saya pertanyakan itu, kok nggak ada ya yang bisa Jagoannya Islam saja, Yusuf PI, itu terbaru sudah mengakui punya 2 rob orang Islam itu. Iya. Tapi, itu kalau orang Islam kan boleh takiyah. Orang Islam kalau di hadapan Edis TV harus berdusta. Kalau di hadapan umat beda lagi, di hadapan Edis TV beda lagi. Begitu. Iya, heran ya. Iya, Yusuf PI itu sudah mengakui bahwa robnya umat Islam itu 2. Yusuf PI yang kalian bangga-banggakan. Nih. Untuk Edis bahwa CPI mengakui 2 rob ya. Untuk Edis. Saya mantauin terus. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah. Kalau di hadapan saya dia mengakui orang Islam Tuhannya ada 2, Allah dan Muhammad. Satunya sudah meninggal. Begitu. Jadi kalau Islam dipimpin sama Nabi yang ada dalam kubur ya Bang? Betul, makanya saya sudah bilang umat yang dipimpin oleh orang mati adalah umat Islam. Yang saya katakan fitnah atau bukan? Iya, benar. Terus yang saya katakan benar. Yang paling keren yang kata-katanya itu yang ini Bang. Selama kamu jadi orang Islam, selama itulah kamu selalu tidur sama setan. Betul, yang saya bilang fitnah atau enggak? Fitnah atau nyata yang saya katakan? Iya. Nyata buat yang meyakininya gitu ya. Makanya saya bilang umat ini rekam nih. Rekam langsung ke Mabes Polri loh. Rekam lalu datang ke Mabes Polri. Umat yang paling dekat dengan setan adalah umat Islam. Kenapa saya katakan umat Islam paling dekat dengan setan? Karena tidurnya bareng dengan setan. Bahkan setan tidur di lubang hidungnya orang Islam. Loh. Bang, jujur aja ya, saya sih berharap banget ada orang Islam yang jago yang bisa bikin Bang Edis loncat dari Monas. Tuh teman-teman ya, ini ayah Nazma dan Nazmi, ini seorang muslim teman-teman ya. Tetapi dia itu sangat rindu ada orang Islam yang mampu bisa membalikkan argumen saya biar saya lompat dari Monas. Saya sudah bilang teman-teman, satu saja orang Islam bisa menunjukkan kesalahan yang saya katakan, saya terjun dari Monas. Satu kesalahan saja yang pernah saya katakan terhadap agama Islam. Saya mau ngasih tahu nih, kan ada 10.000 nih yang nonton ya. Buat yang awam-awam gak perlulah ikut-ikut debat ya. Apalagi marah-marah, malah bikin malu aja loh. Betul. Saya itu Bang, sudah mendapatkan inbox itu ratusan dari muslim-muslim. Dibilang begini, kamu itu ya beraninya sama orang Islam awam. Coba kamu ajak ustadz dong diskusi, jangan sama orang awam. Justru saya tunggu-tunggu ustadznya di sini. Tapi nggak datang-datang. Kenapa? Saya tahu alasannya. Mau saya kasih tahu nggak apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya apa? Kalau ustadz kesini, takutnya dia mengiyakan perkataan saya. Yang membantah perkataan saya kan selalu muslim yang odong-odong, yang nggak tahu apa-apa. Coba ustadz-ustadz yang sungguhan selalu dia mengiyakan saya. Yusuf PI dia mengiyakan saya bahwa robnya umat Islam ada 2. Apalagi Daman Al-Mantiki juga mengakui robnya umat muslim ada 2. Siapa lagi? Si Juma juga mengakui. Juma mengakui Muhammad dan Allah itu sama-sama rob. Gimana? Mau saya puterin? Apa perlu mau saya puterin kalian? Semua Bang.
Saya ngikutin Bang Edi sudah nonton semua. Jadi jujur Bang, tetap dalam hati itu ada yang bisa ngebantah Bang Edis biar Bang Edis loncat dari Monas. Tapi kenyataannya belum ada ya sampai sekarang ya. Belum ada. Baik. Kita puterin lah ya. Maksudnya kita tungguin lah ya. Ya kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ya, dikasih info dulu Bang. Yang awam-awam yang mau marah-marah nggak usah naik lah. Bikin malu aja. Datang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Oke. Kasih penjelasan dulu. Harus kalau mau naik gitu Bang, jangan bikin malu ya. Oke. Oke, begitu ya Bang Ayah Nazma dan Nazmi ya. Ya. Oke, saya turunkan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin banyak teman-teman yang bilang begini, Bang, acara seperti ini tuh kok sepertinya membuat Islam seperti terpojok, Bang. Kasihan, Bang. Umat Islam kayaknya sekarang, Bang, kayaknya udah imannya babak belur, hancur lebur, gimana gitu. Makanya itu saya undang ustadznya gitu loh. Ya, yuk muslim-muslim yang mengerti ajaran agama Islam yuk. Ya, yang mengerti, yang paham ajaran agama Islam. Saya nggak mau mengajak muslim-muslim yang dia itu saja nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Yuk, saya kasih kesempatan kepada kalian. Naik ke sini, kita bagus-bagus. Yuk, ada Ariel. Ariel anak jalanan. Ya, selamat siang Bang Ariel. Selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Ariel. Ariel, ya, Ariel. Bukan Ariel Peter Pan ya. Wih, tidak pakai bat. Bang Ariel, abang ini muslim bang? Ya muslim. Muslim. Waduh, bukannya dari tadi pakai baju. Ya, Bang Ariel, Anda muslim? Mau nanya. Sebentar Bang, abang muslim? Mana bisa Edis? Iya. Nggak nyambung ya orang. Bang, ada headset? Headset ada? Headset ada nggak? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Headset ada nggak? Udah. Tapi dengar gak suaraku? Iya, tadi saya sudah nanya dari tadi. Kalau saya bisa mendengar, tapi Ya, Anda bisa mendengar saya nggak? Iya, kalau dengar kan bisa pakai handset lah. Buat apa pakai handset kan? Oke, Anda muslim? Iya. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya, gini kata Idis, mana bisa orang muslim meloncat dari Monas. Iya, benar. Tapi kalaunya udah kalah berdebat sama orang Islam kabur-kaburan. Nah itu pertama sama Andre kabur, sama Merah Amlek kabur kamu. Karena aku sering menonton. Ya, oke. Sekarang jangan ngomongin orang lain. Sekarang jangan ngomongin orang lain dulu. Ini kan kejujuran. Itu kan mengatakan. Waduh, nampaknya dia nggak punya headset nih teman-teman. Oke, gini aja dah, Ariel. Iya, masalahnya saya bisa dengar kamu yang nggak bisa dengar saya. Dengar. Tapi aku membahas kata Idis, mana bisa orang Muslim mengalahkan aku. Iya, mana bisa kalian membatahkan atau membantah perkataan saya. Coba, selama saya membuka channel ini, selama saya berbicara tentang agama Islam, coba tunjuk satu kesalahan saya. Apa? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Itu kenapa gak ada orang Islam menuhankan Nabi Muhammad, tapi menuruti hadis Nabi Muhammad. Oh, masalah orang Islam mempertuhan Muhammad? Enggak, menuruti hadis dari Muhammad, bukannya menuhankan. Berapa sih?
Nabi Muhammad haji manusia. Waduh, kamu belajar bahasa Indonesia dulu dah. Saya nggak ngerti bahasa Indonesiamu. Coba kamu belajar bahasa Indonesia dulu. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman ya, bukannya menghina apa. Cuman saya tidak paham, dia bahasanya itu saya nggak ngerti teman-teman. Kayaknya dia jarang berbahasa Indonesia. Saya agak pusing dia bahasanya saya nggak paham. Oke, kita kasih naik ada sebentar, Arif Purwanto. Oke, Arif Purwanto. Banjar. Ya, logatnya sih seperti si Uncup. Kalau Uncup masih saya ngerti. Lama enggak ketemu-ketemu. Arif Purwanto. Ya silakan nyalakan kamera, Bang Arif Purwanto. Gun, nyalakan kamera, Gun. Tak nyalakan kamera dulu ya. Silakan kamera. Silakan Bang Arif, silakan. Ya, tuh sudah saya kirimkan permintaan. Oke. Nah. Halo Bang Edis. Ini orang agak aneh nih, agak lain. Ini saya. Saya itu sudah melihat kamu itu sudah ratusan kali. Setiap saya mau gabung kok enggak pernah bisa ya? Karena yang naik itu banyak Bang. Yang mengajukan permintaan naik itu banyak. Yang bikin macet itu orang-orang Kristen sendiri. Padahal sudah saya bilang, kasih kolom untuk tamu berikan kepada Muslim. Yang Kristen jangan ikut-ikutan di dalam, nanti jadi macet. Waduh, iya. Begitu. Sampai kangen saya. Ya, gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Ini nampaknya saya harus siap paramik banyak. Orangnya soalnya rada-rada nggak nyambungan. Gimana, Bang Arif? Enggak. Jangan mempersiapkan banyak paramek, tenang saja, tenang. Tenang, jangan bingung. Ya. Ini gimana? Perkenalkan dulu Bang Edis. Nama saya Bapak Arif Purwanto. Kita kan sudah pernah diskusi sebelumnya, Bang Arif. Loh, pernah ya? Pernah. Oh iya, kerjaan banyak. Saya. Iya. Minta maaf Bang. Nah, makanya aku. Oke, begini, Arif, begini. Ya. Kemarin itu saya tidak lanjutkan diskusi denganmu karena kamu kalau diskusi nggak siap di situ Quran, nggak siap di situ hadis. Sekarang udah siap belum? Di situ ada Quran, ada hadis? Enggak. Belum siap. Ada. Gini. Ucapkan selamat tinggal dulu kalau begitu, kalau nggak ada. Dari kemarin nggak ada terus. Belum Bang Edis. Di bawah sana, gimana? Teman-teman sekalian, kita ini bukan mau bahas harga bawang goreng. Kita ini mau bahas agama, mau bahas iman Anda dan iman saya. Sehubungan dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama Anda, MUI, ya Kementerian Agama, sukanya bahas agama Kristen. Jadi saya sebagai orang Kristen menanggapi. Gitu loh. Nah ketika saya tanggapi, siapinlah Qur'anmu, siapin hadismu. Jangan ketika suruh buka Qur'an Anda nggak bisa. Ya, siapin datanya. Orang-orang tuh mau lihat gitu loh, mau lihat orang Islam ini masih punya pertahanan diri, masih memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan terhadap Islamnya, gitu loh. Karena yang dilihat di sini babak belur terus Islamnya ya. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Bang Hengki. Bang Hengki. Yang Kristen sekali lagi teman-teman ya, jangan memenuhi kolom antrian. Berikanlah di kolom antrian itu kepada muslim-muslim. Supaya saya kalau naikkan orang itu pasti dia muslim. Gitu. Oke Bang Hengki, silakan nyalakan kamera. Halo? Oke baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi ada Wahyu 86. Oke. Ya, selamat siang Wahyu. Selamat siang Bang. Ya, silakan nyalakan kamera.
Oke, bentar Bang. Ya, Bang Wahyu, abang Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim. Perkenalkan Bang, saya Kristen. Saya adalah orang yang sangat-sangat memahami agama Islam. Ya, kenapa Tujuan Abang di channel Kristen? saya ini, adalah untuk menanggapi orang-orang Islam yang senang bahasin agama Kristen. Ya, lanjut Bang. Nah, makanya saya tanggapi kalian. Nah, ketika saya tanggapi kalian, banyak di antara kalian kejang suruf. Padahal tidak ada satupun yang saya katakan itu yang merupakan fitnah. Semua yang saya katakan tentang agama Islam itu tertulis di dalam Quran dan tertulis di dalam hadis kalian. Anda sudah lama nonton channel saya? Udah Bang, udah lama. Pernahkah Anda dapati saya memfitnah agama Islam? Di mana-mana agama yang bagus itu menurut penganutnya Bang. Enggak, saya enggak ngomongin masalah penganutnya. Enggak. Pernah enggak Abang itu Anda begini, dapati saya menurut memfitnah Abang agama baik Islam? itu Enggak bisa nunjukin kan ketika teman-teman. penganutnya. Enggak bisa nunjukin. Kalau Abang berada di Islam, berarti Abang juga akan membaikkan Islam. Kata Karena siapa? Abang bukan non-muslim, Abang pasti membaikkan non-muslim. Bang, betul Tidak ada tidak kafir, umat? semua juga non-muslim. Coba, betul tidak umat yang paling dekat dengan setan itu umat Islam? Umat yang paling dekat sama setan umat Islam. Iya. Dari mana itu? Betul nggak Hadisnya? setan tidur di lubang hidung orang Islam? Kata siapa? Nah, Ada kan hadis kayak tangga. begitu. Makanya Bang sering-sering nonton channel Edis TV. Itu menurut Abang, bukan menurut hadis. Waduh. Ada hadisnya enggak? Mana? Jadi Anda tidak tahu, menurut hadis setan itu tidur di lubang hidung kalian. Setan itu adanya di bukan penganut agama Muslim. Tidurlah, tidur sana tidur. Kalian sudah tahu ya bagaimana umat Muslim itu tidak mengerti agama Islam. Saya pastikan orang yang masih Islam itu karena nggak ngerti agama Islam. Oke, silakan. I am Fikri. Nyalakan kamera. Tunggu bentar. Silakan. Selamat Tuh. siang Bang. Ya, selamat siang Bang Fikri. Muslim ya Bang ya? Iya Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Perangkatnya dipersiapkan dulu. Nampaknya Anda mantep ini. Studio ya kan. Nah, kalau kayak gini diskusi enak kita. Udah jelas itu. Jangan diskusi ke sini, ke sana, begini gitu loh. Nah. Oke. Ya. Mungkin Abang bisa agak sedikit ke belakang Bang, biar sama kita sama ininya. Atau HP-nya diturunin, dinaikin begitu. Bisa dinaikkan HP-nya? Udah Bang. Oke ya, segini nggak apa-apa lah. Oke. Ya. Sebenarnya saya ini baru masuk ke channel Abang. Cuma yang saya bingung itu, Abang tadi kan mengatakan siapa itu Yusuf PI kah? Yusuf PI. Ya. Mengatakan Tuhan Islam Tuhan umat Islam itu dua. Robnya umat Islam ada dua. Itu gimana ceritanya Bang? Oke, baik. Jadi begini, dulu saya pernah diskusi dengan Yusuf PI. Ya kan? Nah, dia menjelaskan kata Rob itu apa. Dia jelaskan bahwa kata Rob itu juga bisa disematkan kepada manusia. Contohnya di dalam surat Yusuf ayat 23. Di mana di situ Nabi Yusuf menyebut manusia itu sebagai Robnya. Siapa manusia itu? Yaitu suaminya Zulaikha. Di mana Yusuf tinggal di rumahnya. Yang istrinya menggoda Yusuf.
Lalu Yusuf berkata, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik, katanya. Nah, ternyata kata Robku itu ditujukan kepada seorang manusia. Nah, menurut Ustadz Yusuf PI, Muhammad pun kedudukannya di dalam umat itu adalah sebagai Rob. Sama seperti Allah juga Rob. Jadi saya tanya, berapa Robmu? Robnya 2. Tapi kalau di depan saya gitu, kalau di depan orang nggak berani. Mau dengar videonya? Boleh? Oke, nih, ini video Yusuf PI ya. Pertama ada orang, sahabat saya Kristen, masuk ke channel dia. Dia klarifikasi, nih. Untuk Edis bahwa CPI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya. Bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. No, jadi beda. Makanya saya bilang kalian inilah umat munafik. Nih, itu bukan Yusuf PI doang yang ngomong. Nih, ini Daman Al-Mantiki nih, perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. 2, Rob kalian tuh 2. Robnya umat muslim ada 2. Kalau Anda cuma satu aja bang, kita ambil dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah jelas di situ bahwasanya Tuhan itu cuma semesta alam. Ya, karena Anda tidak memperdalam agama Islam. Yang kedua juga di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ kan dikatakan, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Dan di situ Nabi Muhammad nggak pernah beliau ngaku bahwasanya saya ini Tuhan, nggak pernah. Coba kalau posisi, abang, caranya bagaimana? Saya juga nggak sengaja nih tadi. Ini caranya bagaimana? Saya nggak ngerti juga. Kalau gitu abang turunkan dulu, baru nanti naikkan kalau mau tukar. Oke, sebentar ya, coba. Saya juga nggak ngerti gimana caranya ini. Sebentar ya, sebentar saya balikan. Saya nggak ngerti teman-teman yang seperti tadi. Saya juga nggak tahu. Oh, ada topi tukar begitu. Saya cuma nggak ngerti. Oke ya, kita kasih naik lagi, ada sebentar ya, kita tunggu dia naik lagi ya, sabar ya. Kok bisa ya, saya juga heran. Bisa muter sendiri. Oke, Ayam Fikri. Oke, ya, benar tadi nih. Saya nggak tahu ini kok bisa muter sendiri. Oke, ya, gimana? Mungkin donasinya untuk saya bang. Nggak masalah. Justru Ya. di sini banyak muslim yang naik, dapat gift dari muslim juga nggak masalah. Gift itu adalah pemberian dari orang-orang yang mengapresiasi kita, begitu loh. Seperti itu. Walaupun banyak juga Kristen yang salah ngirim. Ya, silakan. Nih dari Quran surah Al Imran ayat 79. Udah layak bagi seorang manusia yang Allah beri kitab, hikmah dan kenabian. Lalu ia berkata kepada manusia, jadikanlah kalian penyembahku selain Allah. Tapi ia berkata, ini Muhammad ya, tapi Muhammad berkata, jadilah kalian pengajar karena kalian telah mengetahui kitab dan mempelajarinya. Nah di situ artinya Rasulullah itu apa? Tuhan satu-satunya cuma Allah. Oke. Baik. Di situ Anda memegang Al-Quran? Dari apa? Quran apa? Bukan. Quran Anda kita. pegang Al-Quran nggak di situ? Bang Fikri pegang Quran nggak di situ? Tunggu, kalau Al-Qurannya ambil tunggu. Baik, silakan ambil dulu Qurannya, ya. Ya, teman-teman sekalian ya, perhatikan teman-teman ya. Kalau teman-teman memberikan gift, lihat teman-teman tap layar siapa. Nanti teman-teman giftnya lompat ke siapa gitu. Ya, Bang Fikri, coba saya suruh bukakan Al-Quran.
Pernah nggak Anda dengar di dalam Quran itu tokoh yang bernama Yusuf? Ya, pernah. Oke, Yusuf di dalam Al-Quran itu seorang nabi nggak? Ya, Nabi. Nabi. Perkataannya betul berarti ya? Ya. Oke, coba bukakan Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Bukakan surat Yusuf ayat yang ke-23. Matikan lokasi maksudnya apa? Lokasi maksudnya gimana? Saya nggak ngerti mas. Apanya matikan lokasi? Nggak ngerti saya. Saya bacakan Arabnya atau artinya aja, Pak? Arab dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsanu mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Itu kan? Artinya? Dan wanita yang tinggal di rumah tempat Yusuf berada menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia majikanku, adalah tuanku yang telah bahasa Arab tuanku di situ apa? Rob. Oke. Jadi Di bawah. Di rumah bawah di Almah Cilibat. Inggih. Inggih, siap. Ya, Bang. Oke. Jadi yang disebut Rob oleh Yusuf di situ atau Nabi Yusuf di situ itu siapa? Allah. Kan dia. Nih, saya balikan dulu ya. Oke, saya tunjukkan dulu di layar ya, teman-teman. Mereka mau bahas ke situ lagi ya, teman-teman ya. Karena ini sebenarnya satu titik penting ya. Karena kalau umat muslim sudah mengakui Muhammad itu Rob, maka besok-besok salam 2 Rob gitu sama mereka ya. Yang satu Robnya udah mati. Oke. Bentar ya. Yusuf ayat 23 ya. Oke, saya balikkan kamera saya sebentar ya Bang ya. Saya perlihatkan di kamera saya. Sudah kelihatan ya Bang ya? Ya. Oke. Ini surat Yusuf ayat 23, coba dicek dulu apa jangan-jangan beda Quran kita? Beda atau sama? Sama ya? Ya. Oke, baik. Di sini ada kata-kata sungguh tuanku. Nah, kata-kata sungguh Tuhanku ini di dalam bahasa Arabnya adalah innahu rabbi. Betul? Ya, betul. Oke, kata rabbi ini ditujukan kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Baik, kita cek ya. Kita cek. Perhatikan. Ya. Kata Robbi ini ditujukan kepada siapa? Perhatikan. Saya balik sini ya. Nih kita lihat ya. Kita lihat. Oh, kita buka tafsir Ibnu Katsir saja ya. Tafsir Ibnu Katsir. Nih ya, kelihatan ya. Ibnu Katsir, kelihatan gak nih? Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Oke. Di sini Yusuf berkata innahu rabbi. Sesungguhnya Robku. Nah, perhatikan. Kita lihat di bagian sesungguhnya Robku ya. Sebentar. Kita lihat ya sini. Kita harus ini. Nah ini. Nih. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku. Kata tuanku ini dalam bahasa Arabnya innahu rabbi. Ya. Kelihatan nggak? Ya. Nih. Kelihatan. Nih ya, innahu rabbi ya.
sesungguhnya Tuhanku. Nah, mereka menyebut kata Rob untuk Tuhan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Tuanku. Ya. Jadi kata Rob di sini, kata Robbi ini ditujukan bukan kepada Allah, tetapi kepada suaminya si perempuan yang sedang menggoda Yusuf ini. Waduh, meninggal dunia dia baru tahu kenyataan ini teman-teman. Berarti Robnya Nabi Yusuf ada berapa di sini? Kalau Makanya definisi saya Rob bilang itu dari teman-teman, orang yang melawan Yusuf PI, orang yang melawan Daman Al-Mantiki itu memang orang-orang yang nggak ngerti Al-Quran. Coba kita kembali ke kaidah bahasa Arab dulu, Bang. Kaidah bahasa Arab gimana maksudnya? Coba abang baca ini dulu nih. Ini bacaannya apa, Bang? Alif, Nun, Innahu Rabbi. Oke, alif nun ha dibaca Innahu. Ini huruf ra, huruf ba sama huruf ya, betul? Betul. Oke, berarti dibaca innahu rabbi, betul? Betul. Nah, kata innahu rabbi ini ditujukan kepada siapa? Itu kan ada tuh kepada Allah itu artinya. Bukan kepada Allah, tapi kepada suaminya si Zulaika. Nih loh, dengan kata lain nih loh, mereka menyebut kata Rob untuk tuan dan orang besar. Orang. Waduh. Berat saudara. Hacker gimana? Ngecek posisi, emang udah ada sih memang yang ini. Nggak apa-apa, datang ke sini nggak apa-apa. Saya ajak ngopi-ngopi nanti. Gimana? Udah ketemu lokasi Fikri. Udah ketemu lokasinya? Siapa? Lokasi saya. Udah ketemu? Di mana tulisan? Waduh, berat saudara. Oke lah, karena kamu juga tidak berilmu, jadi saya turunkan dulu ya. Nggak berilmu saudara-saudara. Jadi teman-teman sekalian, jadi memang ketika saya mengajak Muslim diskusi, tidak pernah ada Muslim yang mampu, nggak pernah ada. Iya, nggak pernah ada teman-teman. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau teman-teman punya ilmu datang, ya kan, bantah argumen-argumen saya. Iya, ya, yuk silakan. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti maksudnya teman-teman. Maksudnya yuk silakan ya teman-teman Muslim yang khusus Muslim yang memiliki ilmu, khusus Muslim yang memiliki pengetahuan. Yuk silakan ya. Yuk silakan. Bang Edis. Iya, Bang Itu coba Sbiri. abang scroll dari atas ke bawah. Lokasi abang matikan bang, lokasi GPS bang. Kenapa emangnya Bang? Gip pun nanti lari, baru lokasi pun terlacak. Pokoknya gangguan live pun ada bang. Saya nggak ngerti itu apa itu Bang. Kan gini, coba abang scroll handphone abang yang live ini dari atas kan. Kalau saya Kan scroll ke turun. bawah, yang di TikTok itu langsung keganggu. Enggak bang, kan ada di situ Bluetooth atau semua segala macam di situ mode pesawat. Nanti ada lokasi gitu bang. Lokasi itu abang matikan bang. Kalau lokasi nggak apa-apa, mereka main-main ke sini nggak apa-apa. Malah saya tunggu sebenarnya.
Ya, oke lah. Masuk dari tadi mas. Iya, Gip pun nanti error dia Bang Edis. Masuk ke sebelah. Iya. Kita di. Oke lah ya, nggak apa-apa itu Bang, nggak apa-apa. Terima kasih Bang Edis. Ya, Oke, sebentar, sama-sama Edis, Bang, sama-sama. Boleh aku screenshot sebentar Bang Edis, sebentar saya on cam Bang Edis. Boleh, silakan Bang, silakan. Push. Awas, bidadari bergelantungan Bang, dijangkau. Saya Kristen Bang Edis. Oke, terima kasih. Oke. Shalom. Sama-sama, shalom Tetap Bang. semangat Bang Edis. Amin, amin. Saya turunkan ya Bang Sembiring ya. Yuk. Oke. Ya, Bang. Iya teman-teman ya. Maksudnya gimana sih? Stream ulang maksudnya gimana? Emang bisa gitu naik langsung aja? Enggak, teman-teman. Yang pindah itu, saya tadi mencet sesuatu. Tadi itu saya mencet di layar saya, nggak tahu apa yang saya pencet, terus jadi pindah sendiri gitu loh. Karena di TikTok ini banyak panel-panel gitu loh. Cuman saya tidak tahu fungsi-fungsi panel itu apa. Gitu loh ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada... sebentar ya. Mas Fanani, oke, Mas Fanani. Teman-teman, TikTok ini perusahaan besar, tidak semudah itu Ferguson. TikTok ini teman-teman canggih teman-teman. Ya, TikTok ini buatan Cina. Seandainya TikTok buatan Saudi Arabia, udah gampang TikTok ini dibobol orang. Begitu loh. Kalau buatan Saudi Arabia, maka udah pasti hancur lebur. Tapi karena buatan Cina, tenang aja, pasti aman. Silakan, Mas Fanani. Ya. Nyalakan kamera Bang. Nyala. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Dah masuk. Nyala deh. Belum Bang, belum nyala. Oke. Bentar ya. Ini karena ada. Oke, baik ya. Oke. Bang Fanani atau Mas Fanani, saya mau perkenalkan diri dulu atau sudah lama mengikuti channel Edis TV? Lumayan lama ya. Sebentar Sudah saya lama. pakai filter dulu biar nggak kelihatan yang di belakang ya. Boleh. Ya. Bagaimana? Sudah berapa lama Anda nonton Edis TV? Kira apa yang Anda dapati? Lumayan lama Bang. Ya, sudah berapa lumayan bulan lama Bang? Saya mengikuti Edis TV dan lumayan menarik ya pembahasannya. Iya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda nih ya. Pernahkah Anda dapati bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu nggak benar atau fitnah? Kalau secara umum sih nggak ada ya, cuman terkadang itu ada apa istilahnya penafsiran yang beda sehingga menggiring opini orang supaya ke arah yang negatif gitu. Sebenarnya yang tapi tidak ada yang fitnah kan? Ada nggak yang fitnah? Ya nggak ada, cuman kadang itu ya itu kata-katanya itu agak sedikit kasar ya, apa mungkin agak sedikit terlalu bukan kasar sih, nggak kasar banget sih. Agak misalkan ngejek gitu. Begitulah nabinya orang Islam begini. Tapi kan emang ya secara mungkin secara persepsinya Bang Edis benar, tapi kan kalau bagi penganut kan ya mungkin merasa tidak benar. Kan Bang, gitu. saya kasih contoh ya. Yang kemarin itu Muhammad adalah Rob. Itu mungkin secara umum benar. Cuman secara spesifik ya bukan Rob yang dimaksud Robul Alamin yang dipercayai orang Muslim. Saya tidak bilang Muhammad Robul Alamin Bang. Bukan, Sejak iya, kapan Muhammad Robul Alamin? Benar.
Benar, iya betul. Pernahkah Yang saya katakan bilang Muhammad Rabbul Rabbul Alamin? Alamin, hanya Muhammad, Rob. iya, Muhammad itu Robnya umat, betul? Iya betul. Iya. Itu namanya karena kita perjelas dulu ya, maksudnya Rob yang dimaksud orang Islam, yang dipercaya orang Islam sama yang disampaikan Bang Edis itu sebenarnya kan beda penafsiran. Kalau untuk Rob secara bahasa itu memang ya artinya luas, jadi bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa yang mulia. Nah, Jadi itu dia artinya Bang. luas. Makanya gini, saya melihat perdebatan di media sosial ini, yang debat tuh orang Islamnya awam, orang Kristennya awam. Akhirnya Ya, dua-duanya ribut. Yang satu yang Kristen, betul. yang Ya, Islam ngomong betul, gini. betul. Yang Islam ngomong gini sama orang Kristen. Ayo, Tuhan kamu ada berapa? Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Ya. Roh Kudus Tuhan? Berarti berapa Tuhanmu? Saya balik nih, saya balik. Muhammad Rob nggak? Rob. Rob. Allah Rob nggak? Rob. Berapa Robnya orang Islam? Yang disebutkan dua, belum lagi yang lain. Dua. Apa istilahnya, menganggap Rob itu adalah mulia atau Tuhan atau istilahnya itu bukan yang dimaksud Tuhan. Itu Makanya memang pernah saya bilang gini Bang. Makanya pernah saya bilang gini Mas Panani. Bisa disebut Rob. Saya pernah bilang begini Mas Panani. Sebenarnya kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, di dalam Bible tidak pernah ada kata Tuhan. Di dalam Quran tidak pernah ada kata Tuhan. Sepakat nggak? Kata Tuhan nggak ada. Nggak ada. Quran nggak ada. Karena Adanya Tuhan itu ya bahasa Rob. Indonesia, setuju? Ya, betul. Nah, lalu kata Tuhan ini di dalam bahasanya Bible itu apa? Di dalam Bible kata Tuhan itu disebut dengan kurios dalam bahasa Yunani. Ya. Yesus kurios, Bapa di surga Bahasa kurios. Yunaninya. Ya kan? Kalian di dalam Quran gak ada kata Tuhan, yang ada kata Rob. Inggrisnya Lord. Ya. Iya, Muhammad Rob, Allah Rob. Kenapa kalian mempermasalahkan Yesus sebagai kurios, Bapa sebagai kurios, sementara kalian Allah dan Muhammad juga dua-duanya kurios, Rob. Gitu loh. Itu beda penafsiran aja. Mungkin ada yang tidak menafsirkan seperti itu. Ada yang menganggap Rob itu istilahnya letter like-nya Tuhan. Ada yang menganggap Rob itu konteksnya berbeda, nanti beda artinya, kan begitu. Jadi nggak bisa dipukul rata kalau Rob itu memang Tuhan. Ada memang dasarnya ada atau dalilnya ada. Ya. Cuman gini Bang Endis, sebenarnya aku itu salut sama Bang Endis ya, banyak tahu tentang Islam. Dan yakin saya itu Bang Endis itu mendalami Islam itu udah lama. Ya. Terus saya yakin dalam hati kecil Bang Endis pasti punya apa istilahnya, punya keyakinan bahwa yang benar itu mana sebenarnya agama itu. Pasti saya yakin Bang Edis mengetahui itu. Tanpa saya memastikan bahwa Edis bahwa tahu agama yang ini yang benar, tapi Bang Edis sendiri yang tahu lah. Iya. Ya, jadi sebenarnya kita dalam dalam konsep ketuhanan aja sudah agak belibet ya yang masalah Rob itu tadi. Iya, tapi intinya kan poin yang saya bicarakan, artinya Robnya umat muslim itu tetap ada dua gitu loh. Lebih dari itu. Iya, tetapi kan Tergantung umat muslim kan konteksnya. menaklukkan diri. Umat muslim itu hanya menaklukkan dan menundukkan dirinya kepada Allah dan kepada Muhammad. Iya. Iya. Ya, memang. Dan Memang, salah satu di antaranya sudah meninggal di kuburan. Ya, memang. Karena manusia Gitu. yang dirobkan, yang dimaksud dituankan di situ dituankan oleh umat Islam itu memang nabi, bukan Tuhan yang dimaksud dalam tanda petik itu adalah penguasa apa istilahnya pencipta langit dan bumi, bukan. Yang dimaksud Tuhan Muhammad itu tadi. Ya. Terus konteks yang ini Bang, saya apa istilahnya topik yang ini bisalah itu diperjelas tuh. Itu memang ada ya istilahnya tantangan membuat yang seperti Quran.
Ya, bisa lah itu dimaksud diperjelas itu. Oke, kita bahas tema ini. Ah, Oke, baik. Ya, kita bahas tema ini. Jadi, teman-teman sekalian ya, pertama-tama ya teman-teman ya. Di sini tantangan membuat yang semisal Quran itu kan ada dalam Quran. dalam Al-Quran atau dalam hadis? Waduh, pikir saya Puspanan ini paham ternyata. Aduh, gimana? Bukan nanya, aku nanya. Di dalam Quran kan ada sebuah tantangan. Betul? Nah, Ada ya, sebuah betul, tantangan ada. untuk... Buatlah Al-Quran yang seperti Al-Quran. Ah, betul kan? Iya. Nah, pertanyaan Terus? saya... Gimana? Ya, terus. Pertanyaan saya, ketika seseorang ditantang oleh Al-Quran untuk membuat yang semisal Al-Quran, ada nggak orang yang melaksanakan itu? Ada. Siapa? Pada zaman sahabat ya pernah ada kan yang Musailamah Al-Kadzab itu kan juga pernah menandingkan atau membuat semacam Al-Quran. Ya itu salah satunya. Terus apa yang terjadi kepada Musailamah Al-Kadzab? Ya ternyata tidak Sebentar. Ini komen-komen kok pada berisik ini, komen-komen apa? Kenapa teman-teman? Kenapa? Ada apa? Sebentar ya Bang Anu ya, Mas Panani ya. Karena teman-teman pada berisik di komen sebentar. Saya mau naikkan dulu satu orang ya. Sebentar. Saya naikkan dulu satu orang. Apa maksudnya? Coba saya kasih naik Matthew. Ada Matthew Pasari. Holy Kristen. Sabar. Saya tidak ngerti kenapa. Ada apa ini orang-orang pada ribut nih di kolom komentar, ada apa? Iya, Bang Matthew, silakan. Matthew Pasari. Waduh. Apa ini? Efeknya besar sekali, Bang. Begini Bang Dis, ini saya jelaskan ya. Dengar suara saya? Iya, kedengaran Bang, kedengaran. Tadi ngomong saya di IT ya. Jadi tadi ada karena pindah lokasi itu karena Bang Edi salah pencet sehingga posisi berganti. Jadi tidak ada hacker yang sanggup ngambil koin dari Komal. Untuk nge-give orang itu tekan dulu layar baru berikan gift kepada siapa yang kalian mau berikan. Jadi percuma blokir Fikri, blokir siapa itu nggak ada itu. Iya, makanya saya juga heran gitu. Teman-teman kok seolah-olah TikTok ini kayak perusahaan kacang goreng gitu. TikTok ini ada tahun 2016 pertama di Cina, 2017 bulan 3 di Amerika, 2017 bulan 11 baru Indonesia negara ketiga TikTok. Dimasuki TikTok. Jadi jadi IT security system di TikTok sangat-sangat keren sekali. Tidak ada bisa bawa TikTok. Jadi bohong itu kalau ada matikan lokasi enggak. Itu udah dari makanya saya juga heran. Gitu. Jadi enggak ada itu blokir Fikri supaya gift berpindah enggak. Coba kalian gift edit tekan layarnya baru berikan gift. Gitu. Ya, jadi enggak ada. Jadi biar acara ini lancar, enggak usah typing. Disebutlah itu nanti spam typing. Nanti kena blokir kalian, pembatasan. Kalau ada spam typingan yang sama berulang-ulang disebut spam typing. Spam itu adalah sending posting massal, itu tidak bisa. Nanti siapa pelaku spam typing, akhirnya kena pembatasan. Jadi untuk Edis, lokasi seling melakukan pelanggaran lokasi, itu hanya PLH, pelanggaran harian. Karena ada ribuan orang melapor tiap hari. Tetapi tanpa sepengetahuan Edis, saya sering backup dari belakang. Oke, Edis, mantap, itu aja. Mantap Bang Matthew. Oke ya teman-teman ya. Oke, Bang Matthew cukup? Cukup? Oke, cukup. Oke, makasih Bang Matthew. Makasih, saya turunkan ya Bang ya. Ya, teman-teman sekalian, tenang saja. Gini aja lah, bagi teman-teman begini. Kalau teman-teman mau support saya langsung, sebenarnya caranya itu sebenarnya tidak perlu melalui GIF sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau melalui GIF, karena lebih ringkas kan, ada yang 1000-an begitu kan. Nggak masalah, tapi kalau mau teman-teman mau support langsung. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman support lewat TokTok, ketahui teman-teman,
60% itu ditinggal di TokTok ini. Buat platform. Begitu teman-teman. Tapi kalau mau teman-teman langsung, itu yang saya ini. Kalau mau teman-teman mau langsung support saya, sudah saya kasih teman-teman. Medianya ya. Nih, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Nah, jadi kita itu mau bikin tempatnya, mau bikin menara siar kita, ya, atau stasiun TV kita di sini, ya. Makanya ada kolektor untuk rumah apologet. Nah, di sini, kalau di sini, teman-teman ya, pasti tidak ada potongan, begitu. Tapi kalau teman-teman lewat TokTok, ya memang ya hanya 40% saja yang saya terima. Jadi misalnya teman-teman pengen kasih misalnya 100.000 begitu. Sampai ke saya itu cuma 40.000. Begitu teman-teman ya. Jadi nggak semudah itu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Tombol naik hilang. Tombol naik hilang. Aduh, tapi banyak yang protes dari teman-teman. Bagaimana? Tombol tamu hilang. Masa? Ini banyak loh yang mau naik ini. Coba ya, saya tes lagi ya. Saya tes lagi. Simsong. Halo Bang ya. Simsong. Halo ladies. Iya Le, gimana Le? Ini tolong dibaca dulu komen-komennya itu. Sepertinya gip-gipnya itu beralih lah ya. Oh begitu. Tapi baiklah, kadang-kadang netizen ini tidak bisa dihentikan. Tapi enggak, setelah pikirnya naik tadi, kok gipnya beralih ke dia sepertinya itu. Malah ke dia yang bertambah lah ya. Setelah pikirnya naik, gitu loh. Oh gitu. Oke lah, baiklah. Ya, kalau memang teman-teman juga memang khawatir dan mimpi, ya nggak apa-apa lah, kita turuti kemauan penonton. Dan kita juga sebenarnya bisa siaran ya nanti malam ya, mudah-mudahan teman-teman akan siaran kembali. Makanya teman-teman pantengin ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Simsong, saya turunkan dulu ya. Oke. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian ya, karena teman-teman juga mungkin kadang-kadang begitu cintanya mungkin ya dengan Edis TV ini, sehingga mungkin bagaimana ya turuti saja lah ya. Begini teman-teman sekalian ya, saya hanya sekedar pemberitahuan kepada teman-teman ya. Semalam kita nggak siaran karena kuota untuk siaran di YouTube itu sudah habis. Nah, kita itu punya namanya StreamYard. Untuk nyiarin di YouTube itu ada StreamYard yang harus kita bayar gitu teman-teman. Nah kemarin itu sudah habis. Nah saya mau saya lanjutkan tapi nggak bisa. Gagal pembayaran. Makanya saya bikin email baru. Kemudian saya live di YouTube. Makanya teman-teman yang lihat YouTube ada logo StreamYard kan sekarang. Nah itu masih gratisan. StreamYard gratisan. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport ya acara Edis TV ya. Support dari kalian itu saya gunakan untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kegiatan siar kita ini teman-teman. Kegiatan dakwah atau siaran Edis TV ini teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau mensupport langsung, kalau melalui TokTok saya cuma ngasih tahu itu hanya 40% sampai kepada saya. Ya, yang 60% itu tinggal di platform ini. Begitu. Nah, kepada teman-teman yang mau mensupport langsung bisa lewat sini nih. Untuk kolektor rumah apologet ada di sini. Dan kepada teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan. Nah, itu ada tulisan Zelle itu bagi teman-teman yang ada di US. Begitu teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi karena teman-teman ini udah pada demo di bawah, demonstrasi semua. Udah pada unjuk rasa, jadi kita hentikan saja. Maunya mereka seperti itu nggak apa-apa. Daripada mereka khawatir terus nggak masalah, kita hentikan dulu.